Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kawasan konservasi. Apa sih yang dimaksud dengan hutan konservasi dan hutan lindung itu? Apakah keduanya memiliki arti yang sama atau berbeda? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari keduanya. Jadi, hutan konservasi dan hutan lindung itu memiliki arti yang berbeda. Kesalahan dalam memaknai pengertian hutan, konservasi, dan hutan lindung sering terjadi di masyarakat. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi dan melestarikan, akan tetapi keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Dari segi fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Masing-masing memiliki perbedaan, seperti hutan produksi yang relatif tidak diproteksi dan diperbolehkan untuk dieksploitasi serta dimanfaatkan. Nah, selanjutnya, perbedaan antara hutan konservasi dan hutan lindung dapat dilihat dari sisi peran dan fungsinya, di mana hutan konservasi lebih condong ke arah perlindungan ekosistem berikut seluruh kehidupan di dalamnya, serta juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata dan penelitian. Sedangkan hutan lindung berperan dan berfungsi utama untuk mengelola wilayah hutan agar terhindar dari kerusakan, sehingga fungsinya sebagai penyangga kehidupan agar tetap berjalan. Misalnya, memberikan perlindungan dari potensi bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, erosi, dan penurunan cadangan air tanah. Pelajaran kali ini kita akan lebih fokus mengenai hutan konservasi. Nah, hutan konservasi ini adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Pelindungan hutan meliputi pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan, dan penyidikan. Dari definisinya, hutan konservasi memiliki 3 tujuan utama, yakni perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Adapun maksud dari ketiga tujuan tersebut antara lain, yang pertama, perlindungan, yaitu fungsi hutan yang menjadi tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pelestarian, yaitu seluruh keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan dapat tetap lestari dan terhindar dari kepunahan. Yang ketiga, pemanfaatan, yaitu kekayaan hutan berupa flora dan fauna dapat dimanfaatkan dengan bijak dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, selanjutnya, hutan konservasi dibagi menjadi 3, di mana yang pertama merupakan kawasan hutan suaka alam atau KSA berupa cagar alam dan suaka margasatwa. Nah, yang kedua berupa kawasan hutan pelestarian alam atau disebut dengan KPA berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Nah, yang ketiga berupa taman buru atau disebut dengan TB. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kawasan hutan suaka alam atau disebut dengan KSA. Nah, apa sih yang disebut dengan kawasan hutan suaka alam ini? Jadi, kawasan hutan suaka alam ini merupakan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dari masing-masing bagian dari KSA ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama itu ada cagar alam. Nah, cagar alam ini merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistem atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan budaya dan perkembangannya berlangsung secara alami. Nah, apa aja sih contohnya cagar alam di Indonesia? Nah, yang pertama contohnya cagar alam Arjuna Laliwojo. Kawasan alam Arjuna Laliwojo ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak tahun 1992 silam. Nah, memiliki luasan sekitar 4.900 hektar. Kawasan Arjuna Laliwojo ini meliputi Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Kembar 1 dan 2. Contoh yang kedua, ini ada cagar alam Maninjau Utara Selatan berada di Sumatera Barat. Cagar alam ini adalah Danau Maninjau yang merupakan danau dengan ketinggian 461, meter di atas permukaan laut dengan 99,5 km dalam maksimum 495 meter. Cagar alam ini termasuk dari konservasi berpepara satwa khas Sumatera Barat.
Contoh yang ketiga, di sini ada cagar alam Weigo Barat yang berada di Raja Ampat. Cagar alam Weigo Barat merupakan satu dari 4 cagar alam yang berada di Raja Ampat. Cagar alam ini dibentuk oleh beberapa pulau, yakni Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Misol. Gugusan pulau ini adalah membuat Raja Ampat sebagai surga dunia di ujung timur Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, kawasan hutan suaka alam yang kedua yaitu Suaka Marga Satwa. Nah, apa sih yang disebut dengan Suaka Marga Satwa? Jadi, Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Nah, bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kebanggaan nasional yang untuk keberlangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Perlu teman-teman ketahui, di Indonesia memiliki suaka marga satwa yang sangat banyak sekali. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Yang pertama, suaka marga satwa Buton Utara, di mana suaka marga satwa ini berada di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana hewan langka berupa anoa bisa kita temukan, ditangkar, dan dikembangbiakkan secara alami di tempat ini. Contoh yang kedua yaitu Pulau Komodo. Suaka marga satwa di kawasan Pulau Komodo merupakan suaka marga satwa yang dikenal melindungi habitat satwa langka dan unik, yaitu komodo, yang merupakan satwa asli dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan komodo hanya bisa ditemukan di tempat ini secara alami. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hutan pelestarian alam atau disebut dengan KPA. Nah, apa sih yang disebut dengan kawasan hutan pelestarian alam atau KPA ini? Jadi, kawasan hutan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Masing-masing bagian dari KPA dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan satwa, pariwisata, dan rekreasi. Nah, pengelolaan kawasan Taman Nasional ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali taman nasional. Yang pertama, contohnya Taman Nasional Gunung Luser merupakan salah satu yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Taman nasional yang terletak di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan pantai dan hutan hujan tropika, dataran rendah sampai pegunungan. Contoh yang kedua yaitu Taman Nasional Baluran yang terletak di Situbondo. Taman Nasional Baluran merupakan salah satu taman nasional terindah yang ada di Indonesia dengan luasan sekitar 300 hektar. Baluran memiliki padang savana terluas di Pulau Jawa. Padang savana ini merupakan rumah bagi berbagai satwa liar seperti banteng, rusa, macan tutul, monyet, dan beberapa jenis burung. Dengan dilatari Gunung Baluran yang mirip dengan Gunung Kalimanjaro di Afrika. Contoh yang ketiga yaitu Taman Nasional Waikambas, merupakan pusat konservasi gajah terbesar di Indonesia. Taman nasional yang terletak di Lampung ini tidak hanya melindungi gajah Sumatera saja, namun ada juga penangkaran badak Sumatera, orangutan Sumatera, harimau Sumatera, dan satwa lainnya. Di Waikambas ini terdapat pusat latihan gajah, di mana gajah-gajah liar dilatih untuk dijadikan gajah tunggang, gajah atraksi, maupun gajah pengangkut kayu atau pembajak sawah. Nah, selanjutnya, kawasan hutan pelestarian alam yang kedua yaitu Taman Hutan Raya atau yang disebut dengan Tahura. Nah, apa sih yang disebut dengan Taman Hutan Raya ini? Taman Hutan Raya ini merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami dan bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan atau satwa, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya ini dilakukan oleh pemerintah.
Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh taman hutan raya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Taman Hutan Raya Irjuanda yang berada di Jawa Barat. Berlokasi di Bandung dengan luas 590 ha, penetapan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 3 tahun 1995 tanggal 14 Januari 1995. Contoh yang kedua, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, berada di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Pasir Utara, dengan kawasan seluas 61.850 ha yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 419 Menhut 2 2004 19 Oktober 2004. Contoh yang ketiga yaitu Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau, berada di Kampar dengan luas 6.172 ha yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 348 KPTS 11 1999 tanggal 26 Mei 1999. Nah, teman-teman, selanjutnya kawasan hutan pelestarian alam yang ketiga yaitu Taman Wisata Alam. Nah, apa sih yang disebut dengan Taman Wisata Alam ini? Taman Wisata Alam ini merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh dari Taman Wisata Alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Gunung Bromo. Letak Gunung Bromo meliputi 4 kabupaten yaitu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Gunung Bromo masih menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo termasuk gunung aktif dengan kawah yang berdiameter sekitar 600-800 meter. Contoh yang kedua yaitu Grand Canyon. Indonesia juga mempunyai canyon atau ngarai yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tukang Taneuh. Taman wisata alam ini terletak di Kabupaten Ciamis. Ngarainya terbentuk karena adanya erosi tanah akibat aliran Sungai Cijulang. Erosi tersebut menghasilkan gua dengan stalagmit. Terdapat beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan hutan konservasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P44 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P40 Tahun 2017 tentang fasilitasi pemerintah pada usaha hutan taman industri dalam rangka pelindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Nah, yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P35 Tahun 2016 tentang cara penyusunan perencanaan pengelolaan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, yang terakhir ada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Mudah-mudahan materi kali ini dapat teman-teman pahami dengan baik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.